Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahi dan Uhti kelas 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya, walaupun kalian masih belajar di rumah. Selamat bertemu kembali dengan Ustazah Ida. Kita akan bertemu untuk pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas mengenai tes penjajakan matematika yang sudah kalian kerjakan. Kalian sudah mengetahui hasil atau nilainya? Ada yang sudah puas dengan nilai kalian? Ada yang kepingin atau masih kepingin lebih meningkat lagi? Iya, baiklah, untuk pembahasan tes penjajakan matematika ini kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai. Untuk nomor 1, perhatikan soal nomor 1. Hasil operasi hitung 9 ditambah 125 kali 20 adalah, perhatikan di sini. Di sini adalah operasi hitung campur. Ada berapa operasi hitung di sini? Ada 2, yaitu penjumlahan dan perkalian. Ingat, ketika kalian menemui soal operasi hitung campur, di situ ada penjumlahan, ada perkalian, yang harus dikerjakan dulu yang perkalian terlebih dahulu. Berarti yang harus dikerjakan yang mana? 125 kali 20. Kalian hitung dulu. Sudah dihitung? Ketemu berapa hasilnya? 2500. Kemudian langkah yang kedua. Langkah yang kedua, menghitung operasi hitung selanjutnya, yaitu penjumlahan. Kembali lagi ke awal. Jadi 9 ditambah dengan hasil dari 125 kali 20. Berapa? 9 ditambah 2500. Hasilnya 2509. Jadi jawabannya adalah B. Ya. Betul ya, nomor 1 ya. Oke, kita lanjut untuk nomor 2. Soal nomor 2. Perhatikan soal nomor 2. Hasil operasi hitung negatif 480 dibagi negatif 15 kali 3 adalah, perhatikan operasi hitung di sini. Operasi hitung bilangan bulat, karena di sini ada bilangan positif, kemudian ada bilangan bulat negatif. Oke, jika kalian menemui operasi hitung campur, ada pembagian, ada perkalian, berarti yang dikerjakan adalah dari urut dari kiri terlebih dahulu. Berarti yang dihitung yang mana dulu? Iya, betul. Yang dihitung negatif 480 dibagi negatif 15. Coba kalian hitung dulu sambil dilihat hasil kemarin. Berapa hasilnya? Ada yang sudah menghitung? Hasilnya 32. Kemudian selanjutnya masuk ke operasi hitung selanjutnya. Jadi 32 dikali 3. Hasilnya adalah 96. Jawabannya adalah C. Sudah paham ya untuk soal nomor 2? Kita lanjutkan lagi untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Soal nomor 3. Mencari KPK. Masih ingat apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Di sini kelipatan persekutuan terkecil dari 34, 68, dan 102 adalah, ada berapa bilangan? Ada 3 bilangan ya. 34, 68, dan 102. Ingat bagaimana cara mencari KPK? Masih ingat caranya? Iya, pertama kalian mencari faktorisasi prima terlebih dahulu. Ada berapa cara untuk mencari faktorisasi prima dari suatu bilangan? Ada 2. Kalian bisa menggunakan pohon faktor atau bisa menggunakan sengketa.
kelihatan. Oke, setelah kalian cari menggunakan pohon faktor, kalian akan mendapatkan faktorisasi prima dari 3 bilangan tersebut. Ya, 34 faktorisasi primanya berapa? 2 kali 17. 68, 2 pangkat 2 kali 17. 102, 2 kali 3 kali 17. Kemudian langkah selanjutnya, ingat kata kunci dari mencari KPK. Tulis semua faktor. Jika ada faktor yang sama, pilih faktor dengan pangkat terbesar. Perhatikan di sini. Faktornya ada bilangan berapa saja? Iya, ada 2, 3, dan 17. Kemudian syarat yang kedua, jika ada faktor yang sama, pilih faktor dengan pangkat yang terbesar. Apakah ada faktor yang sama? Betul, ada di sini ada 2 ya, ada 2 dan 2 pangkat 2. Kita pilih faktor dengan pangkat yang terbesar, berarti pilih yang mana? Iya, pilih 2 pangkat 2. Jadi KPK dari 3 bilangan tersebut adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 17 sama dengan 204. Jawabannya adalah C. Betul. Oke, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Iya. Temannya KPK. Apa itu? FPB, faktor persekutuan terbesar ya. FPB dari 20 dan 42 adalah langkah pertama sama seperti kalian mencari KPK. Kalian membuat faktorisasi prima terlebih dahulu dari bilangan berapa? 20 dan 42. Setelah kalian mendapatkan faktorisasi prima, ada yang sudah menghitung faktorisasi prima dari 20 berapa? Iya, anak hebat. Betul. 2 pangkat 2 kali 5. Faktorisasi prima dari 42 berapa? 2 kali 3 kali 7. Kemudian langkah yang kedua. Perhatikan langkah yang kedua. Ingat kata kunci mencari FPB. Pilih faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Kita lihat faktor yang sama, faktor yang ada di bilangan 20 dan 42. Itu faktor berapa? Ini ya, 2 pangkat 2 dan 2. Ada 2 pilihan, kita pilih dengan pangkat yang terkecil. Berarti kita pilih bilangan yang mana? 2. Jadi FPB dari 20 dan 42 adalah 2. Betul. Pilihannya adalah yang A. Sudah paham ya untuk FPB dan KPK? Kita lanjutkan untuk soal berikutnya yaitu mengenai satuan waktu. Ya. Soal nomor 5. Ibnu melakukan perjalanan selama 1,5 jam ke rumah nenek. Jika dia beristirahat selama 15 menit, lama perjalanan Ibnu sebenarnya adalah, ingat satuan waktu, 1 jam ada berapa menit? Betul, 1 jam adalah 60 menit. Jika 1,5 jam, ada berapa menit? Berarti 1 kali 60 menit ditambah setengah kali 30 menit. Jadi 1,5 jam sama dengan 90 menit. Kemudian beristirahat. Beristirahat berarti berkurang atau bertambah? Iya, berkurang. Jadi waktu perjalanannya 90 menit dikurangi 15 menit waktu istirahat. Jadi lama perjalanannya adalah sebenarnya 75 menit. Jawabannya ada di pilihan yang C. Oke, lanjut lagi untuk soal berikutnya yaitu soal nomor 6. Soal nomor 6 kita akan belajar mengenai keliling persegi panjang. Ya. Masih ingat bentuk persegi panjang? Iya, pastinya tentunya kalian ingat ya. Kita akan menghitung kelilingnya. Kelilingnya berarti
cukup ditambahkan sisi-sisinya yang mengelilinginya. Sisi panjangnya 18 cm dan lebarnya 6 cm. Berarti kelilingnya, masih ingat rumus keliling persegi panjang? 2 kali panjang ditambah dengan 2 kali lebar. Jadi kelilingnya adalah 2 kali 18 ditambah 2 kali 6 cm. Hasilnya berapa? Betul, 48 cm. Pilihannya ada di C. Oke, kita lanjutkan nomor 7. Nomor 7 kita akan belajar apa? Coba kita lihat. Belajar sifat bangun ruang. Nah, di sini. Perhatikan sifat-sifat bangun ruang berikut. 1. Mempunyai 5 sisi. 2. Mempunyai 8 rusuk. 3. Mempunyai 5 titik sudut. Masih ingat di materi bangun ruang apa itu sisi? Sisi itu bidang yang membatasi. Kemudian rusuk. Rusuk itu garis yang menghubungkan antara titik sudut yang satu dengan titik sudut yang lain. Kemudian titik sudut. Iya, titik sudut itu pojok-pojokan. Nah, itu sama aja ya dengan titik sudut. Coba, bangun ruang apa yang mempunyai ciri-ciri ini? Ciri-ciri, sisinya 5, rusuknya 8, kemudian titik sudutnya 5. Bangun apa coba? 5 segitiga, 5 segi 4, prisma segitiga, atau prisma segi 4? Yuk, kita lihat bersama-sama yuk. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, bangun ini mempunyai berapa sisi? Coba kita hitung ya. Sisi alas, 1, kemudian sisi miring ini ya, 2, 3, 4, 5. Punya berapa sisi? 5. Kemudian mempunyai berapa rusuk? Rusuk itu garis yang menghubungkan. Nah, coba kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini tidak dihitung ya, ini karena garis tegak ini tidak dihitung sebagai rusuk. Ada berapa? 8. Kemudian mempunyai berapa titik sudut? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bangun ruang tersebut adalah 5 segi 4. Betul. Oke, kita lanjutkan lagi nomor 8. Kita akan belajar mengenai simetri lipat. Masih ingat ya segitiga sama sisi? Apa itu segitiga sama sisi? Segitiga yang mempunyai 3 buah sisi yang sama panjang. Apa itu simetri lipat? Iya, ada yang masih ingat itu simetri lipat? Perhatikan gambar berikut ini. Nah, nih perhatikan. Segitiga sama sisi mempunyai berapa simetri lipat? Simetri lipat itu jika suatu bangun dibagi oleh garis simetri atau sumbu simetri akan membagi 2 bagian yang sama besar. Kita perhatikan coba. Garis yang putus-putus berwarna merah. Kita hitung untuk segitiga sama sisi ada berapa simetri lipat? 1, 2, 3. Jadi punya berapa simetri lipat untuk segitiga sama sisi? Betul, ada 3. Jadi pilihannya adalah A. Baiklah, lanjut lagi untuk soal nomor 9. Perhatikan nomor 9. Kita akan belajar mengenai pengolahan data. Pengolahan data. Perhatikan soal berikut ini. Hasil penyebaran angket kepada 20 anak tentang 4 jenis pilihan buah yang paling disukai diperoleh data sebagai berikut. Di situ ada berapa macam buah? Coba kalian hitung. Ada apel, tuh, durian, terus jeruk, melon, ya betul. Hasil pengolahan data dalam bentuk tabel yang sesuai dengan data di atas. Caranya bagaimana? Kalian tinggal menghitung berapa banyak anak yang menyukai masing-masing buah tersebut. Sudah dihitung? Coba, yang
Suka buah apel ada berapa anak? 7. Durian 4. Jeruk 5. Melon 4. Jumlah semua anak ada berapa? 20. Tabel yang paling tepat yang mana? Pilihannya ada di yang C. Betul ya, di pilihan option C. Oke, lanjut untuk soal yang nomor 10. Masih mengenai pengolahan data. Perhatikan, dari 20 peserta ujian mata pelajaran matematika diperoleh data sebagai berikut. 8 anak memperoleh nilai 100, 7 anak memperoleh nilai 90, dan sisanya memperoleh nilai 70. Rata-rata nilai ujian mata pelajaran matematika dari 20 anak tersebut adalah, kita akan menghitung nilai rata-rata atau rata-rata nilai. Langkah pertama, kalian harus membuat data tersebut disajikan dalam bentuk tabel untuk mempermudah kalian mencari rata-rata nilai. Kalian buat tabel 3 kolom. Yang pertama nilai ujian, kemudian jumlah siswa, dan nilai ujian kali jumlah siswa. Coba kita amati dari soal yang mendapatkan nilai 100 sudah berapa anak? 8. Kemudian yang mendapatkan nilai 90, 7. Kemudian sisanya itu mendapatkan 70. Kita menghitung dulu berapa sisanya. Dicari dapat dihitung dari mana? Iya, dari jumlah seluruhnya ini ya 20, kemudian dikurangi 8 ditambah 7, jadi 20 dikurangi 15. Hasilnya berapa? 5, betul. Jadi jumlah siswa yang memperoleh nilai 70 adalah 5. Kemudian langkah yang kedua, kita akan menghitung nilai ujian. Menghitung nilai rata-rata ujian ya. Langkah kedua, kalian harus melengkapi kolom untuk jumlah data terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Nilai ujian dikalikan dengan jumlah siswa. Yang mendapatkan nilai 100 ada berapa? 8. Berarti 100 kali 8. Hasilnya berapa? Hasilnya 800. Kemudian yang mendapatkan nilai 90 ada 7. Kalikan dulu 90 kali 7. Kemudian selanjutnya yang mendapatkan nilai 70 ada berapa? Ada 5 siswa. Setelah itu kalian jumlahkan seluruhnya. Mendapatkan hasil 1780. Kemudian langkah terakhir, untuk menghitung rata-rata nilai adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Jumlah datanya berapa? Iya, betul, 1780. Banyak datanya berapa? 20. Jadi rata-rata nilainya adalah 1780 dibagi 20. Ketemu hasilnya berapa? 89. Pilihannya C. Bagaimana? Sudah lebih paham semuanya? Ustazah harapkan semuanya bisa memahami ya apa yang sudah kita bahas hari ini. Yang penting ketika kalian mengerjakan matematika, satu, teliti. Ya. Kemudian jangan takut menghitung, karena matematika harus menghitung. Jangan takut untuk mencoba. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini, untuk pembahasan soal matematika, kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali untuk pembelajaran matematika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.